Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, jumpa lagi dengan saya Masruratul Ulfa yang akan menyampaikan tentang video materi ajar PAI fase B kelas 4, yaitu tentang berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Halo super students, jumpa lagi nih dengan Bu Ulfa. Nah, kali ini kita berada pada pertemuan yang ketiga. Setelah kalian kemarin mengidentifikasi 5 Asmaul Husna dan juga kalian menemukan bukti-bukti bahwa Allah memiliki kelima Asmaul Husna tersebut. Nah, sekarang di pertemuan ketiga, kali ini tujuan pembelajarannya adalah menghubungkan 5 Asmaul Husna: Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kita di sini nanti akan mempelajari berakhlak dengan kelima Asmaul Husna tersebut. Wow, sekarang kita berada di stadion sepak bola. Wow, di sana ada pemain yang sedang bermain sepak bola. Bayangkan saat itu pemain tersebut adalah kalian. Kalian sedang bermain sepak bola, tiba-tiba lawan kalian melakukan kecurangan, sehingga kalian merasa dirugikan. Kira-kira apa yang kalian rasakan pada saat itu? Apakah kalian akan merasakan marah atau emosi? Sebenarnya, marah itu adalah hal yang manusiawi. Kodrat manusia untuk bisa merasakan emosi, marah, senang, sedih, dan lain-lain. Tapi apabila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan jadi penuh perselisihan dan jauh dari rasa kedamaian. Jika kalian tidak merasa egois, kemudian kalian memaafkan orang yang bersalah, maka ketentraman akan diraih kembali. Nah, dengan kalian menahan diri, hal tersebut membuktikan bahwa kalian telah berakhlak dengan salah satu Asmaul Husna. Kira-kira Asmaul Husna apa itu? Menahan diri merupakan cerminan dari Asmaul Husna Al-Malik, karena menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, dan menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Nah, selanjutnya kita sekarang melihat ada gambar seorang anak yang memakai seragam sekolahnya sendiri. Kemudian menyiapkan buku pelajarannya juga sendiri. Kemudian memakai sepatu sendiri. Kira-kira hal tersebut ciri anak yang mempunyai sifat apa ya? Betul sekali, sifat mandiri. Mandiri itu tidak manja. Aduh mama, tolong dong ambilin tas aku. Aduh mama, tolong suapin. Nah, seperti itu adalah ciri anak yang manja. Untuk kalian yang sudah kelas 4 SD, kalian harus belajar jadi anak yang mandiri. Karena mandiri adalah cerminan dari salah satu 5 Asmaul Husna. Kira-kira Asmaul Husna yang mana ya? Jawabannya adalah Asmaul Husna Al-Aziz. Karena mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia.
Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya sebagaimana dicontohkan nabinya. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri hidup menjadi mulia. Nah, selanjutnya kita sekarang berada di sekolahan nih. Kita lihat di situ ada gambar anak-anak yang sedang kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Mereka ingin sekolahnya bersih dan sehat. Dengan menjaga kebersihan, kita juga akan berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Nah, kira-kira tapi Asmaul Husna yang mana ya? Jawabannya adalah Asmaul Husna Al-Qudus. Kenapa? Karena memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Namun yang paling penting adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, riya, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Jadi setiap hari kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, alam sekitar, dan kebersihan hati. Waduh, kita sekarang berada di jalanan nih. Nah, di situ ada spanduk yang tertulis Salamatul Insani fi Hifdzil Lisan, yang artinya keselamatan seseorang berada pada lisannya. Waduh, maksudnya apa ya? Kalian kira-kira pernah tidak pada saat kalian mendengarkan teman kalian berkata sesuatu yang buruk tentang kalian? Kira-kira apakah kalian sakit hati dengan perkataan tersebut? Kalian diolok-olok, dimaki-maki. Nah, hal itulah yang membuktikan bahwasanya lisan itu harus dijaga. Karena jika tidak dijaga, maka akan menyakiti saudara di sekitarnya. Lalu bagaimana ya cara menggunakan lisan dengan baik? Tentu saja lisan digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk menyenangkan orang, untuk berzikir, dan lain-lain. Karena dengan menjaga lisan, kita juga akan melakukan akhlak mulia dengan salah satu Asmaul Husna. Apa kira-kira? Jawabannya adalah Asmaul Husna As-Salam. Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai tuntutan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Di sini ada 4 gambar. Salah satunya yaitu tentang sholat berjamaah, kemudian juga menyeberang jalan menunggu lampunya hijau dulu, kemudian juga melaksanakan upacara bendera dan juga menonton tontonan sepak bola di televisi bersama-sama. Kira-kira dari 4 gambar ini apa ya yang terlintas di benak kalian? Betul sekali, hidup tertib. Coba nih bayangkan jika pada saat kalian sholat berjamaah kemudian ada anak yang gaduh sendiri. Tentu saja itu akan mengganggu kekhusyukan jamaah yang lain. Begitu juga pada saat kita menyeberang jalan. Kemudian kita tidak hati-hati, lampu masih merah, kita langsung menyeberang jalan. Hal tersebut sangat berbahaya dan juga membahayakan orang lain juga. Maka dari itu, kita harus menjaga ketertiban. Kenapa? Karena dengan menjaga ketertiban, kita akan mewujudkan rasa aman di sekitar kita. Hal tersebut tercermin dalam Asmaul Husna Al-Mu'min. Kenapa Al-Mu'min? Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib, menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman, merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Demikianlah penjelasan dari Bu Ulfa tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna.
Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.